Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya, sehat? Sudah pada makan? Sudah apa belum? Belum apa sudah? Ada belum tuh akhirnya ibu. Sama bu, saya juga belum bu ya. Karena saya lagi gak sarapan, saya lagi diet nih bu ya. Alhamdulillah biar saya kurus ya badan saya. Udah kurus bu. Ini mah kelingking bu. Saya mau ngobrol sama teman-teman Nabawi dulu bu ya. Ini masalah yang agak urgent nih bu. Masalah penting. Assalamualaikum. Salam. Lagi pada ngapain nih? Lagi pada nyanyi. Nyanyi aja enak. Nyanyi bayaran, nyanyi bayaran. Aku punya teman. Dia itu lagi memperebutkan atau mempermasalahkan harta warisan orang tuanya. Tapi orang tuanya masih ada. Astagfirullahaladzim. Dosa, nggak bisa begitu. Iya, orang tuanya masih ada. Udah ngomong, Pah, ntar kalau misalkan papa udah nggak ada, ntar itu tanah yang sana buat siapa pagi? Berarti itu doain orang tuanya meninggal. Itu makanya. Durhaka itu. Aku mah dulu gitu loh. Siapa sih orangnya? Dulu nggak kayak gitu. Siapa? Enggak, itu temen aku kayak gitu. Namanya Bedu. Bukan. Dulu Mustalifah. bukan. Iya kali ya. Ada Mustalifah. Nah itu datang. Aduh. Assalamualaikum ibu-ibu. Cantik banget ibu. Mas. Hei. Pas diomongin orangnya datang pendek umur. Ya Allah bang, panjang umur. Oh iya panjang umur maksudnya Panjang itu. umur. Kenapa sih tadi Mas Bedu sama kakak Nabi lagi ngomongin apa? Cak, ceritain Cagus. Jadi ada temennya Bang Bedu nih. Orang tuanya masih hidup, tapi ngerebutin warisan. Nah ini inisialnya, katanya Mustalifah, inisial loh. Itu nama. Itu nama. Bukan saya. Itu nama. Jadi Mas Bedu mau bagi-bagi warisan. Waduh. Mas Bedu. Nyampainya beda, padahal deket jaraknya. Kalau ini Mas Bedu bagi-bagi warisan, Ipa mau dong perkakas rumah tangga. Lumayan kan Ipa buat abis nikahan dapat perkakas rumah tangga. Butuh pacul, gergaji, palu. Bukan Pak. Ya? Panci. Panci. Terus wajan. Wajan. Terus kemoceng gitu-gitu. Itu mah bukan warisan. Itu mah alat rumah tangga orang pindahan, yang nggak kebawa. Tuh. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti Mas Bedu udah bagi-bagi warisan, kabarin Ipa ya. Insya Allah nanti Ipa langsung OTW ke rumah Mas Bedu, Ipa langsung sita garasinya. Lumayan kan dapat garasi mobil ya. Garasi mobil nggak ada mobilnya, garasi doang. Nggak apa-apa, itu buat kontrakan Ipa nanti tinggal di situ. Gitu Mas Bedu. Ini teman-teman Kak Bedu, teman Bedu yang ngerebutin warisan orang tuanya. Orang tua masih ada, nggak boleh kayak gitu Ipe. Ih, enak dong. Dih, kok enak dong? Enak dong, berarti kita nggak usah rebutan nanti kalau udah meninggal. Salam teman-teman tuh. Nah, pas banget ada mamah nih. Tanya mama deh yang paling bener dah kalau masalah kayak gini mah. Waalaikumsalam, Mah. Damang. Alhamdulillah, Mah. Kunaon? Ini mah ada naon. Ada masalah. Mama kan nanya kunaon. Nah, naonnya begini, Mah. Nauncing. Naon, cing. Jadi permasalahan ini kayaknya nggak etis gitu loh, Mah. Kunaon? Orang tua masih ada, tetapi ada aja anak yang memperebutkan warisan ketika orang tua tuh masih hidup, Pak. Bukannya... Artinya anaknya nggak ngerti hukum. gitu. Yang namanya warisan, ketika orang tua meninggal, hartanya warisan. Kalau orang tuanya masih hidup, anak minta, nggak tahu diri, kapan ngasih duit sama emaknya? Iya benar. Ya kan? Mikir jadi anak lo. Mungkin maksudnya gini kali Mas, ya supaya nanti kalau udah meninggal, udah jadi rapot-rapot lagi, udah tahu, udah jelas arahnya kemana pembagiannya. Itu anak nggak tahu diri. Nggak tahu diri ya. Harusnya mah anak itu mikirin bagaimana kehidupan orang tua, bagaimana kesehatannya. Itu harusnya emang. Harusnya. Malahan anak yang ngeberangkatin emak haji, ngeberangkatin emak umroh, yang ngasih gaji pembantu, nungguin emaknya, itu yang bener. Itu yang bener ya. Coba deh Mas sekali deh, mungkin jamaah yang udah datang bertamu ke rumah Mama Dede dan juga jamaah yang ada di rumah, pengen tahu sebenarnya warisan yang dibicarakan dalam Islam, yang sesuai dengan hukum Islam itu yang seperti apa sih, Mah? Oke. Ya kan, Mah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, warisan. Apa sih yang disebut dengan warisan? Warisan itu harta, benda, kekayaan orang yang sudah meninggal yang diberikan kepada orang lain yang merupakan ahli waris. Ini warisan. Siapa yang dapat warisan? Apakah anak laki-laki? Apakah anak perempuan? Semuanya dapat.
lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qilla au katsura nasibam mafruḍa. Laki-laki punya bagian warisan dari orang tua dan kerabatnya. Perempuan punya bagian warisan dari orang tua dan kerabatnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak sesuai dengan aturan agama. Nah, ini yang namanya warisan. Jadi siapa saja sih yang mendapatkan warisan? Karena perkawinan, karena keturunan, kemudian karena memerdekakan. Ini yang dapat warisan. Ada orang yang tidak mendapatkan warisan. Siapa yang tidak mendapatkan warisan? Orang yang berbeda akidah, orang yang kafir, orang yang membunuh. Ini tidak saling waris mewarisi. Misalnya orang tuanya muslim, anaknya non muslim, nggak dapat warisan. Atau kebalikan, orang tuanya non muslim, anaknya muslim, nggak dapat warisan. Harus yang satu akidah. Kemudian kalau ada orang yang membunuh, misalnya tidak sedikit kan sekarang, anak membunuh ayahnya, ini anak yang membunuh tidak dapat warisan. Anak membunuh ibunya, anak yang membunuh nggak dapat warisan. Kenapa dia membunuh? Nah, atau ada karena memerdekakan, sekarang sudah tidak ada budak belian, itu pun dapat hak waris. Sekarang yang namanya warisan diatur dalam ilmu fikih, namanya mawaris. Warisan sesuai aturan agama Islam, dalam ilmu fikih lengkap. Tapi dalam Al-Quran, hukum waris ini pembagiannya sangat rinci dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Gara-gara warisan banyak orang berantem. Sekandung jadi ribut, sekandung jadi berantem, saling bunuh, masuk pengadilan, bahkan saling teluh tidak sedikit gara-gara warisan. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi warisan terinci di dalam Al-Qur'an. Saya ambil contoh, misalnya ada orang yang mendapatkan setengah daripada harta orang yang meninggal. Tapi sebelum kita membagi waris, ada kewajiban ahli waris yang wajib diselesaikan buat kebutuhan orang meninggal. Misalnya, punya utang nggak yang meninggal? Kalau yang meninggal punya utang, dari harta warisannya bayar dulu tuh utangnya, berapa utang dia. Kemudian kebutuhan orang yang meninggal, misalnya kain kafan. Kemudian buat yang mandiin berapa? Ambulan, kuburan. Sekarang kan kuburan macam-macam. Kalau di pinggir jalan raya, itu kuburan harganya 5 juta. Waduh. Kalau di tengah itu 3 juta. Yang pinggir kali 2,5 juta. Kalian ketawa silakan, ini nyata. Karena saya di RW saya termasuk, ya biasalah. Mau beli yang di mana? Nah, saya kan di Depok di Kalimulia tuh. Kalau ada yang pinggir jalan, mungkin karena nantinya bisa ngeloneng sore-sore. Bisa 5 juta. Maksudnya. Pinggir jalan raya. 5 juta. 5 juta. Mahal. Kemudian yang di dalam itu 2,5 juta, 3 juta. Yang di pinggir kali 2 juta. Karena udah nggak bisa ke jalanan. Kalau kata kita ngebecani, maaf, bahkan maaf saat ini banyak orang yang menawarkan kuburan harganya miliaran. Betul, Mak. Ya Allah. Aneh kan? Betul, ada mah ada. Padahal punten, malaikatnya sama, kembali kepada Allah yang sama. Iya. Bumi juga milik Allah. Kalau saya, ya dengan kondisi saya orang yang biasa, saya berpikir duit sekian banyak daripada beli kuburan, mending bikin rumah yatim, bikin masjid, bikin pesantren, bikin madrasah. Nah, sekarang apa orang ini punya urusannya nih? Buat yang mandiin, buat beli kain kapan, buat ambulan, buat kuburan, buat yang gali kubur, beda lagi loh. Buat kuburan, yang gali kubur upahnya beda. Saya tahu persis karena saya ngurusin sering sekali. Kemudian buat dinding ari. Buat dinding ari. Itu dikeluarkan dulu semuanya dari harta orang yang meninggal. Yang kedua, punya utang nggak dia? Bayarkan dari harta warisan. Yang ketiga, ada janji nggak? Ada wasiat. Wasiat maksimal 1/3 daripada harta dia. Kemudian apa lagi? Misalnya maaf, sudah haji apa belum? Kalau lagi hidupnya sehat walafiat, segar bugar, duitnya banyak, cukup buat haji sampai meninggal tidak juga haji. Saran saya lebih baik ahli warisnya ambil dulu nih buat membadalkan haji. Karena sudah ada kewajiban, lagi hidupnya sudah ada. Nah, ini
baru sisanya dibagi waris. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah membagi. Ada yang kebagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Diurai semua jelas dalam Al-Qur'an. Kenapa? Biar nggak berantem. Misalnya, siapa sih yang dapat setengah? Yang dapat setengah daripada harta warisan, yang pertama, kalau suami istrinya meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Walaupun nikahnya baru sebulan, kalau pernah berhubungan badan, suaminya untung. Dapat warisan setengah. Untung kan? Untung, Mak. Kenapa? Ada yang curhat. Katanya baru dapat warisan, istrinya kebun, sawah di Karawang. Nikah sama suaminya baru 2 bulan. Istrinya meninggal. Tuh, Gus. Walaupun ketawa, ini beneran. Jadi, sampai keluarganya nanya, apa bener setengah mah? Bener setengah. Siapa lagi? Anak perempuan kalau sendirian. Siapa lagi? Cucu perempuan kalau sendirian. Ini yang meninggal tidak dapat apa-apa. Cucu perempuan dan anak laki-laki. Siapa lagi? Saudara kandung perempuan. Kalau saudara kandungnya meninggal dunia, tidak ada saudara yang lain. Ini berempat semuanya setengah-setengah. Ada yang mendapatkan 1/4. Siapa? Suami. Kalau istrinya meninggal dunia, meninggalkan anak. Istri. Kalau suaminya meninggal dunia, tidak meninggalkan anak. Ada yang 1/8. Siapa? Seorang istri. Kalau suami meninggal dunia, meninggalkan anak, istri cuman 1/8. Ada yang dapat 2/3. Siapa yang dapat 2/3? Kalau 2 orang perempuan, 3 orang, 5 orang, 10 orang, semua anak yang perempuan. Tidak ada anak laki-laki. 2/3. Siapa lagi? Kalau misalnya 2 orang saudara kandung perempuan, tidak ada saudara laki-laki. 2/3. Siapa lagi? Kalau ada 2 orang sebapak yang perempuan, tidak ada saudara yang lain, dapat 2/3. Ada yang dapat 1/3. Siapa? Seorang ibu dapat 1/3. Kalau yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Siapa lagi yang dapat 1/3? 2 orang saudara seibu. Nah, ini dapat 1/3. Ada yang dapat 1/6. Siapa? Seorang ibu. Kalau anaknya meninggal dunia, dia punya anak 1/6. Siapa lagi? Seorang ayah. Kalau anaknya meninggal dunia, dia meninggalkan anak. Hanya dapat 1/6. Siapa lagi? Nenek. Kalau ibu yang meninggal sudah tidak ada. Kakek. Kalau ayah yang meninggal sudah tidak ada, semua mendapatkan 1/6. Sangat jelas. Biar tidak ribut, biar tidak berantem. Semua telah terinci dalam Al-Quran. Karena Allah tahu manusia, jangankan orang tidak mampu. Maaf dalam tanda kutip. Banyak orang yang kaya pun berebut harta warisan. Dia tega saling bunuh dengan keluarganya. Makanya jelas dalam Al-Quran tentang warisan semuanya terinci. Terinci ya, Mak, ya, soal warisannya. Gitu, Mah. Jadi sudah diatur hukumnya ya, Maya? Iya. Jadi nggak ada lagi namanya berebut warisan karena semua sudah diatur dalam Islam. Itulah kenapa tujuannya ada hukum waris, biar ahli waris nggak berantem, nggak berselisih. Tidak ada yang merasa saya paling berhak, saya ngurusin emak, saya bawa ke dokter dan seterusnya. Itu tidak ada, sudah jelas. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kalau kita ambil di tengah saja 90 gram, kalau harga emas 500.000, artinya kalau Anda dapat warisan minimal 45 juta, silakan Anda keluarkan zakatnya 2,5% sebagai tanda syukur. Kita kembali lagi di Rumah Mama